warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan balance score atau pemeriksaan usia gestasi pada bayi. Dan adapun alat-alatnya hanya ada bagan balance score. Itu bagannya ini. Gimana? Bagannya ini terdiri dari neuromuscular maturity dan physical maturity. Di neuromuscular maturity ini ada skor yaitu -1, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Dan yang pertama itu ada postur, ada square window, arm recoil, popliteal angle, scarf skin, dan heel to ear. Lalu di physical maturity ada skin, lanugo, plant surface, ada breast, ARR, genitalia perempuan dan laki-laki. Lalu selanjutnya ada bagan maturity rating. Nah, jadi setelah kita mengecek hasilnya dan kita menjumlahkan skornya, kita masuk ke bagan maturity rating ini. Nah, kita lihat skornya berapa, lalu kita cocokkan dengan weeknya. Selanjutnya kita akan melakukan neuromuscular maturity yang pertama yaitu postur. Kita lihat postur bayi itu ketika dia semakin matur, maka posturnya akan semakin fleksi atau menekuk. Dan jika bayi prematur, posturnya itu ada yang fleksi dan ada yang ekstensi. Nanti kita bisa menyesuaikan posturnya dengan skor yang ada di bagan. Lalu setelah itu ada pemeriksaan pergelangan tangan atau square window. Di sini pemeriksaan pergelangan ini menarik pergelangan tangan sampai menekuk. Jadi pergelangan tangannya nanti ditekukan dan lihat derajat yang ditimbulkannya. Semakin rendah derajatnya, maka bayi itu matur, dan jika derajat lipatannya tinggi, maka prematur. Jadi seperti ini. Ketika ditekukan, ketika bayi yang matur, derajatnya itu akan semakin rendah. Sedangkan jika bayi prematur, maka derajat lipatannya itu akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan arm recoil, yaitu fleksikan tangan. Jadi tangannya dilipatkan ke sini, tangannya difleksikan, dibengkokkan, lalu luruskan tangannya dan tahan selama 5 detik. Setelah itu kita lepaskan. Kita lihat setelah dilepaskan tangannya tetap lurus atau fleksi. Jika bayi matur, tangannya akan fleksi. Lalu jika bayi prematur, derajatnya itu akan semakin tinggi. Setelah itu ada pemeriksaan popliteal angle, di mana popliteal angle ini dengan menekan paha bayi ke depan, lalu bagian kaki bawah ekstensikan dan lalu lepaskan. Jadi ditekukan dan dilepaskan. Lihat jika setelah dilepaskan lurus, maka bayi itu prematur, dan jika fleksi maka matur. Lihat di derajat yang ditimbulkan ini. Setelah itu kita masuk ke scarf section, di mana ini tuh dengan menempelkan tangan ke pundak berlawanan. Jadi di sini itu ada midline. Nah, si tangan bayi itu kita tempelkan ke pundak seperti ini. Nanti lihat siku bayi ini berada di luar garis midline atau tengah atau di dalam. Semakin melewati luar garis berarti semakin prematur. Jika di luar bayi maka matur. Lalu selanjutnya yaitu head to ear, di mana dengan menyentuhkan ujung kaki ke telinga. Jadi ujung kaki ini kita sentuhkan ke bagian telinga. Semakin kaki bisa menempel ke telinga, maka bayi itu prematur. Tetapi apabila semakin kakinya
menjauh, maka bayi itu matur. Lalu selanjutnya kita masuk ke physical maturity. Di physical maturity ini kita lihat kulit bayi. Dilihat kulit bayi, semakin matur kulitnya itu akan semakin tebal, dan jika prematur itu kulitnya terlihat tipis dan mengkilap. Lalu jika prematur lanugo tidak ada, dan jika matur lanugo ada dan akan hilang pada usia postmatur. Lalu selanjutnya kita pemeriksaan plantar surface, di mana pemeriksaan ini garis kaki, lihat, jika garis kaki penuh, ada garis kakinya penuh, maka bayi ini semakin matur. Tetapi jika garis kakinya tidak ada, maka bayi itu prematur. Lalu selanjutnya ke breast, di mana kita lihat kelenjar payudaranya. Jika prematur, kelenjar payudara itu tidak terlihat, dan yang menonjol itu hanya putingnya saja. Tetapi jika matur, kelenjar payudara dan puting itu sama-sama menonjol. Lalu selanjutnya kita pada pemeriksaan mata dan telinga, di mana kelopak mata pada bayi prematur itu sering tertutup, dan pada bayi matur itu kelopak matanya terbuka. Dan bayi prematur itu telinganya belum fleksibel, jadi saat dilipat, telinga bayi prematur itu tidak kembali. Lalu selanjutnya kita masuk kepada genitalia laki-laki. Di sini testis akan turun jika matur, dan jika prematur testisnya akan menggantung dan ada rugai. Lalu pada genitalia perempuan, labia mayora itu tidak menutupi labia minora, dan klitoris akan udem atau bengkak pada bayi prematur. Sedangkan pada bayi matur, labia mayora itu akan menutupi labia minora. Oke, setelah selesai pemeriksaan, maka kita akan menjumlahkan skor yang sudah kita dapatkan di maturity rating ini. Misalnya tadi setelah kita menjumlahkan, hasilnya itu ada di 40, skornya ya 40. Lalu kita lihat weeknya, berarti weeknya itu ada di 40 juga, atau masa gestasinya itu 40 minggu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemeriksaan Bioskor sudah selesai. Setelah itu rapikan kembali bayi dan alat-alatnya, lalu dokumentasikan apa yang telah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.